Halo, perkenalkan nama saya Syekh Arianto, mahasiswi SISP semester 3 dari kelas Perancangan dan Administrasi Basis Data SIF B dengan NIM 2022081067. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case, spesifikasi use case, ORM, kelas diagram, dan spesifikasi database dari website yang sudah saya buat pada mata kuliah pengolahan informasi berbasis script. Di sini ini tampilan UAS PIBS saya. Di sini ada untuk user dan di sini ada untuk admin. Lalu di sini ada use case diagram dan spesifikasi use case. Di sini saya mempunyai dua aktor, yang ada admin dan ada user. Di sini admin nantinya akan bisa login ke websitenya, lalu bisa mengelola data artikel. Di sini user nanti bisa memilih topik artikel, memilih organisasi artikel, dan melihat artikelnya. Admin juga nantinya akan bisa melihat artikel. Spesifikasi use case di sini, use case pertamanya itu login dengan aktornya admin. Lalu triggernya nanti admin akan mulai mengakses sistem. Preconditionsnya atau prasyaratnya itu admin harus memiliki akun yang terdaftar dalam sistem terlebih dahulu. Postconditionnya, jika login berhasil, admin akan memiliki akses untuk mengelola data. Jika login gagal, sistem akan memberi pesan kesalahan pada admin. Lalu di sini sukses skenario dari aktor dan dari sistemnya itu nanti admin membuka halaman login, sedangkan sistemnya nanti menampilkan formulir login yang meminta admin untuk memasukkan username dan password. Lalu admin nanti memasukkan username dan password ke dalam formulir. Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan admin jika valid. Tampilan akan berubah menjadi dashboard admin. Lalu admin nantinya dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia untuk mengelola data, seperti nantinya admin bisa mengedit, admin bisa menambahkan data, dan admin bisa menghapus data. Lalu di sini jika terjadi kesalahan di sini, alternatif flows-nya nanti data yang tidak valid, sistem akan memberikan pesan kesalahan. Di sini ada use case name mengelola data artikel, aktorsnya adalah admin. Nanti triggernya user masuk ke dalam panel admin. Precondition atau prasyaratnya, admin harus memiliki hak akses ke panel admin terlebih dahulu. Postconditions atau pasca kondisi, admin berhasil menambah, mengedit, atau menghapus data. Sukses skenario-nya nanti di sini admin dapat masuk ke dalam panel admin dengan kredensial valid. Sistem nantinya akan menampilkan daftar data artikel. Lalu admin dapat memilih opsi seperti menambah artikel, mengedit artikel, menghapus artikel. Di sini kalau admin ingin menambah, admin harus memasukkan informasi artikel berupa judul, deskripsi, kategori, gambar, sama seperti edit dan hapus. Lalu admin juga dapat mengubah dan menambah navigasi menu dan kategori artikel. Nanti sistemnya akan menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan daftar artikel. Lalu ada alternative flows. Jika sistem gagal menyimpan perubahan pada artikel, admin akan diberi pesan kesalahan. Lalu jika admin tidak memiliki hak akses untuk mengelola data, sistem juga akan memberi pesan peringatan. Seperti admin belum mempunyai akun. Lalu ada use case name memilih topik yang dilakukan oleh user. Triggernya di sini, user mencari artikel berdasarkan topik tertentu. Prasyaratnya, user harus mengakses website terlebih dahulu. Post kondisinya, user memilih topik artikel dan mendapatkan hasil yang sesuai. Sukses skenario-nya, nanti user memilih artikel berdasarkan topik yang tersedia. Sistem akan menampilkan daftar topik atau kategori artikel yang tersedia. Kedua, user dapat memilih satu topik, dan sistem nantinya akan menampilkan daftar artikel sesuai dengan topik yang dipilih. Lalu selanjutnya user dapat membuka dan membaca artikel terkait topik yang dipilih tersebut. Lalu di sini ada alternative flows. Jika tidak ada artikel yang sesuai dengan topik, sistem akan memberikan pesan kosong. Seperti tampilannya nanti akan kosong karena tidak ada data yang dimuat. Lalu nanti user dapat mencoba memilih topik yang lain. Lalu di sini ada use case name memilih organisasi. Aktornya itu user. Triggernya, user dapat membuka website.
Pre-conditionsnya, data artikel terkait organisasi tersedia dalam sistem. Lalu post-conditionsnya, user berhasil memilih organisasi dan mendapatkan daftar artikel yang terkait. Success skenario-nya, user memilih artikel berdasarkan organisasi yang tersedia. Sistem nantinya akan menampilkan daftar organisasi yang tersedia. Lalu user memilih satu organisasi, maka sistem menampilkan daftar artikel sesuai organisasi yang dipilih. Lalu user dapat membuka dan membaca sesuai organisasi yang dipilih. Lalu alternative clause-nya, jika tidak ada artikel yang sesuai dengan organisasi yang dipilih, sistem akan memberikan pesan kosong. Sama seperti tadi, jika topik belum ada artikelnya, nanti akan muncul halaman yang tidak ada data yang dimuat. Lalu di sini ada use case melihat artikel, aktornya itu user. Triggernya user ingin melihat isi artikel. Pre-conditionsnya atau prasyaratnya itu user membuka website. Post-conditionsnya user berhasil melihat isi artikel. Success skenario-nya user memilih salah satu artikel, lalu sistem akan menampilkan daftar artikel yang tersedia. User dapat memilih dan membaca serta menelusuri seluruh isi artikel. Sistem akan menampilkan isi artikel. User dapat kembali ke daftar artikel setelah selesai membaca. Lalu di sini ada use case melihat artikel yang dilakukan oleh admin. Triggernya, admin dapat melihat isi artikel untuk pengelolaan. Pre-conditionsnya, admin harus masuk ke dalam website user. Post-conditionsnya, admin berhasil melihat isi artikel. Success skenario-nya, admin nanti membuka website untuk user. Sistem akan menampilkan daftar artikel. Admin memilih satu artikel, lalu sistem akan menampilkan isi artikel dengan lengkap. Admin juga nanti dapat membaca dan menelusuri seluruh isi artikel untuk tujuan pengelolaan. Lalu yang kedua ada ORM dan notasi relasi serta uniqueness. Di sini saya membuat 6 bagan, yaitu ada header, ada news atau artikel, ada kategori, ada footer, ada navigasi menu, dan ada users untuk admin. Di sini header memiliki 5 atribut, yaitu ada detail ID, logo, nama web, slogan, dan lokasi. Detail ID dan header masing-masing maksimal hanya punya satu, karena header, detail ID itu hanya untuk satu kategori. Lalu di sini juga ada header maksimal cuma punya satu logo, sedangkan logo bisa dibuat lebih untuk satu header. Lalu di sini ada header maksimal juga harus punya satu nama web. Sedangkan nama web itu bisa dibuat untuk lebih dari satu header. Lalu header di sini juga hanya maksimal punya satu slogan, sedangkan slogan bisa dibuat untuk banyak header. Begitu juga dengan lokasi. Header maksimal hanya punya satu alamat lokasi web untuk menentukan alamat dibuatnya, sedangkan lokasi ini bisa untuk beberapa web. Lalu di sini juga ada kategori. Kategori di sini saya membuat 3 atribut. Ada atribut kategori ID, nama kategori, dan navigasi ID. Di sini seperti yang tadi, ID itu dengan kategori maksimal masing-masing hanya punya satu, karena ID itu tidak boleh dicampuri dengan yang lain. Lalu di sini kategori itu maksimal punya satu nama, seperti kayak misalnya kategori pendidikan. Sedangkan nama kategori ini kan beragam, jadi bisa untuk banyak kategori. Lalu di sini ada navigasi ID, karena dua-duanya ini tidak boleh lebih dari satu. Lalu di sini ada news atau artikel. Di sini ada 6 atribut yang saya buat. Ada news ID, kategori ID, nav ID, judul, gambar, dan deskripsi. Sama seperti tadi, karena ini ID, jadi maksimal masing-masing terhadap news ini hanya punya satu. Lalu ada news. Di sini maksimal punya satu judul, sedangkan judul bisa untuk beberapa artikel. Seperti misalnya
judul tentang COVID itu bisa untuk banyak berita. Lalu satu artikel atau satu news maksimal hanya punya satu gambar. Lalu di sini artikel juga maksimal punya satu deskripsi yang akan menjelaskan tentang apa sih si artikel itu. Lalu di sini ada footer. Saya memuat 3 atribut: Facebook, Instagram, Twitter, dan ini nama alamat dari sosial media website yang saya buat. Di sini footer maksimal punya satu nama Facebook. Lalu footer juga mempunyai nama Instagram dan Twitter. Lalu di sini ada navigasi menu untuk topik dan organisasi. Di sini ada menu ID dan nama menu. Ini karena ininya ID, jadi masing-masing navigasi menu punya satu menu ID, dan menu ID punya satu navigasi menu. Navigasi menu ini punya satu nama menu. Sedangkan nama menu ini bisa banyak, bisa untuk navigasi menu. Lalu ada users. Di sini untuk admin saya namakan 3 atribut ini. User ID, username, dan nav ID ini untuk aktivasi login. Di sini user sama tadi ID, ini juga ID. Lalu user punya satu username. Dan username hanya untuk satu user. Lalu di sini ada class diagram yang berisi ada footer, ada header, ada navigasi menu, ada news, dan ada kategori. Di sini relasinya 1 to 1. Jadi header berisi navigasi menu, navigasi menu berisi footer, kategori, dan news. Dan di sini news kategori news ini berisi beberapa kategori yang bisa untuk tambah, edit, dan hapus. Header di sini untuk display. Lalu ada spesifikasi database, tabelnya detail web ini dengan nama field, detail ID, logo, nama web, slogan, lokasi, data type-nya in, varchar, dan value size 11.255. Keterangannya ini ID untuk header, logo untuk header website, nama website, slogan header website, lokasi website. Lalu ada kategori news, tabel kategori news. Medianya harddisk atau server. Isinya ada kategori ID, nama kategori, nav ID. Panjang recordnya 16 KB kilobyte dengan data type in, varchar, dan in. Valuesnya segini. Keterangannya ID untuk kategori artikel, nama kategori untuk artikel, ID untuk navigasi menu. Lalu sama ada tabel navigasi menu dengan isi menu ID sama nama menu dengan data type in dan varchar. Value size 11 dan 255. Keterangannya ID untuk navigasi menu dan nama navigasi menu untuk artikel. Lalu ada tabel news. Di sini isinya ada news ID, kategori ID, nav ID, judul, gambar, dan deskripsi. Dengan data type in, ini 3 in, lalu judul, gambar, dan deskripsi, judul dan gambar, varchar, deskripsi, teks. Lalu ID untuk kategori artikel, nama kategori, ID, navigasi, judul artikel, foto untuk tampilan artikel, dan isi dari artikel yang akan dibahas. Lalu ada users atau untuk admin. Di sini ada isinya user ID, username, password, panjang recordnya 16 KB dengan type file master, dengan data type integer, varchar, dan varchar. Valuesnya 11, 50, dan 255. Keterangannya ID untuk admin login website, nama user untuk admin login ke website, dan kata sandi untuk admin login ke website. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.